Dan kita beralih ke informasi yang tengah hangat diperbincangkan, yakni soal lonjakan tagihan listrik PLN. Sejumlah warga mengeluh mengalami kenaikan tagihan listrik yang tidak masuk akal hingga lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tagihan sebelumnya. Ya, Senin kemarin puluhan warga Depok ini menggeruduk kantor PLN Depok untuk komplain soal kenaikan ini. Lalu apa jawaban pihak PLN terkait lonjakan tarif listrik ini? Kita simak laporan berikut ini. Puluhan warga Depok, Jawa Barat mendatangi kantor PLN Rayon Depok di Jalan Sentosa, Depok, Jawa Barat untuk protes soal tagihan listrik yang membengkak. Sejumlah warga Depok mengaku kaget dengan tagihan listrik mereka yang tidak wajar. Warga merasa penggunaan listrik di rumahnya sama dengan sebelumnya, namun tagihan listrik pada bulan Juni membengkak hingga 3 kali lipat. Bahkan ada yang mengaku tagihannya melonjak hingga 10 kali lipat. 22.000. Sekarang Terus bulan kemarin 129. Sekarang menjadi 2,7. 2,7 juta. Iya. Tapi pemakaian normal, Pak? Normal biasa aja kok. Salah satu warga yang berada di Kompleks Pelita Air Service Pancoran Mas Depok, Jawa Barat mengaku pada tanggal 1 hingga 3 Juni kesulitan mengakses info tagihan melalui online. Namun pada tanggal 4 Juni ketika info tagihan bisa diakses, mereka terkejut tagihan listrik rumah mereka melonjak tinggi hingga mencapai 3 kali lipat. Warga juga menyayangkan struk tagihan PLN di aplikasi mobile hanya mencantumkan jumlah pemakaian tanpa mencantumkan pencatatan awal dan akhir pemakaian di meteran listrik. Dari pemakaian ya normal rata-rata ya, karena event di WFH sendiri kan artinya ketika siang hari kita nggak paling yang kita standby kan cuma laptop. Nah ketika kita mau cross check dengan stand meternya itu angkanya dari mana dan sampai mana gitu. Dikonfirmasi perihal lonjakan tagihan listrik, pihak PLN mengakui tidak adanya aktivitas pembacaan meter langsung ke pelanggan pada periode Maret dan April. Hal itu untuk menghindari penyebaran COVID-19 di sejumlah kawasan. Sementara untuk menghitung pemakaian listrik pelanggan, PLN hanya menggunakan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir. Tapi pada waktu COVID kan kebanyakan polanya berbeda. Sebagian besar itu bekerjanya di rumah. Sehingga pemakaian mereka melonjak. Tetapi kita karena melihat ke belakang 3 bulan tadi, maka yang kita gunakan adalah rata-rata 3 bulan ini. Artinya ada selisih dari rata-rata 3 bulan dengan pemakaian sebenarnya. Hingga saat ini, PLN hanya memberikan solusi bagi pelanggan yang tidak puas dengan tagihan listrik untuk menghubungi kontak PLN melalui nomor 123 atau akun media sosial PLN. Tim Liputan Transmedia. Ya, pemirsa, diperbolehkannya masyarakat untuk kembali bekerja di masa transisi PSBB membuat antrian penumpang di stasiun kereta komuter lain mengular. Ya, selain karena mulai bertambahnya jumlah penumpang, pemirsa, antrean mengular saat jam berangkat dan juga pulang kerja ini disebabkan oleh penerapan protokol kesehatan. Hari pertama masa transisi PSBB Jakarta, para pekerja yang pulang kerja terlihat memadati stasiun Sudirman, Jakarta Pusat Senin petang. Antrean penumpang komuter lain bahkan sampai mengular keluar stasiun. Antrean panjang penumpang ini disebabkan penerapan protokol kesehatan, diantaranya gerbong kereta hanya diperbolehkan mengangkut separuh dari kapasitas dan saat mengantri penumpang harus menjaga jarak. Untuk mengantisipasi agar protokol kesehatan dan keamanan tetap terjaga, sejumlah petugas kepolisian dikerahkan. Pada prinsipnya hari ini kami menegakkan disiplin, yaitu masalah protokol kesehatan. Kita lihat penumpang mulai hari ini sudah cukup padat dibanding dengan kemarin pada saat PSBB. Sejak Senin pagi atau jam berangkat kerja, antrian juga terjadi di stasiun Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga Bogor yang akan bekerja di Jakarta membludak dan mengantri hingga ke lahan parkir stasiun. Sejumlah warga bahkan mengaku harus mengantri hingga 1 jam lamanya agar bisa menaiki kereta.
Jadi tambah ribet. Soalnya biasanya udah naik kereta, ini malah masih nunggu. Jadi butuh berapa lama Bu untuk misalnya bisa masuk ke sini aja? Tadi saya sampai sini jam 4 kurang. Sejumlah pekerja berharap perusahaan tempat mereka bekerja dapat memberlakukan waktu kerja fleksibel agar mereka tidak menumpuk di transportasi umum. Jam kerja yang hampir sama pada masa pandemi corona membuat ribuan orang setiap harinya berbarengan menumpang transportasi umum, sementara di waktu luar jam kerja, transportasi umum justru terlihat kosong. Tim Liputan